Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfi Safia Marwah Anandita, NPM 11211396, kelas B Program Studi Manajemen S1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tentang bentuk murtad dan hukumnya, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 4 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Budi Jatmiko, MSI. Selamat menyaksikan. Bila seseorang melakukan murtad itu, mereka tidak langsung meninggalkan Islam, tetapi mereka itu melalui beberapa tahap. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapannya, di mana terdiri dari tiga tahapan, yang di mana tahapan pertama itu adalah melanggar perjanjian. Nah, disebut murtad yaitu secara istiqodi, yang dimana merupakan murtad secara sikap. Ini tuh bisa disebabkan karena yang pertama, pemahaman yang kurang sempurna tentang Islam dan keyakinannya yang labil. Yang kedua, saat melaksanakan syahadatain, masyhud itu tidak memenuhi syarat sah atau syarat wajibnya. Bagi orang yang melakukan pelanggaran perjanjian, maka perbaikannya itu dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama itu ada taubat, di mana taubat ini adalah menyesali atas segala kekeliruan dan kesalahan yang telah diperbuatnya, yaitu bisa dengan cara memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahapan yang kedua itu yaitu kembali bersyahadat. Tahapan yang ketiga yaitu islah. Islah ini merupakan perbaikan, di antara lain itu memperbaiki hubungan silaturahmi. Jadi islah ini adalah memperbaiki dengan perbuatan yang lebih baik. Kemudian memperbanyak amalan soleh. Nah, bagi pimpinan atau umat Islam itu harus bersikap dan bertindak kepada orang yang telah memperbaiki diri itu sebagai berikut. Yang pertama, bersikap lemah lembut dan memaafkan mereka. Dan yang kedua, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Nah, kemudian di sini tahapan keduanya yaitu meninggalkan syariat Islam. Apabila seorang telah membatalkan perjanjian atau telah melepaskan ikatan atau akidah, tetapi dia itu tidak bertobat atau tidak memperbaikinya, maka murtadin itu sedikit demi sedikit meninggalkan syariat Islam atau kewajibannya menjadi seorang muslim. Nah, adapun hal yang pertama kali ditinggalkan yaitu yang pertama, meninggalkan silaturahmi. Nah, biasanya mereka itu tidak langsung meninggalkan jamaahnya, namun mereka itu masih tetap bersama, tetapi keberadaannya itu mulai berkurang gitu, seperti kayak bodo amat atau bermalas-malasan. Kemudian yang kedua, banyak alibi atau alasan. Nah, setiap diberi tugas dari institusi ataupun mau dari pimpinannya itu dia tidak pernah melaksanakannya. Nah, kemudian mereka juga banyak membuat alasan-alasan, di mana apabila dipercaya untuk memegang jabatannya dia senantiasa berkhianat. Nah, orang-orang yang disebutkan dari tadi itu, dikategorikan oleh Allahnya itu sebagai orang munafik. Nah, Rasulullah SAW pun menginformasikan, kepada kita melalui beberapa hadis, salah satunya itu dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, tanda orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, apabila ia berbicara, ia dusta. Apabila ia berjanji, ia mengingkari, dan apabila diamanati ia itu berkhianat walaupun dia berpuasa, sholat, dan mengaku bahwa dirinya itu sebagai orang Islam. Kemudian di sini tahapan ketiga atau tahapan yang terakhir yaitu mufsid atau merusak. Nah, adapun yang dimaksud membuat kerusakannya itu yang pertama membuat permusuhan terhadap jamaah umat Islam walaupun terselubung. Nah, kemudian berbuat fasad itu adalah langkah terakhir seorang murtadin. Karena pada hakikatnya mereka itu telah berubah statusnya menjadi kafir. Dan mereka itu melakukan kekufuran kedua kalinya dan mereka banyak melanggar janji. Dan taubatnya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jika menghadapi hal tersebut harus bertindak secara keras dan tegas. Berikut merupakan yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.